وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah Lis-Sa'di. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari perkataan penulis dan pensyarah tentunya, karena penulis dan pensyarah itu adalah Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau yang mengarang dan beliau juga yang mensyarah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi, ini sudah kita bahas. Dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah juga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bait selanjutnya. Tsumma as-salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. Yaitu thumma salatu ma'a salamin daimi, kemudian salat bersamaan dengan salam senantiasa. Daimi itu selalu, senantiasa, terus menerus. Ala rasuli, tercurahkan atas Rasul Nabi Muhammad Al-Qurasyi Al-Khatami, yang penutup para nabi, dari suku Quraisy dan penutup para nabi. Wa alihi, dan semoga tercurahkan kepada keluarganya. Wa sahbihi, dan para sahabatnya al-abrar, yang mereka adalah orang-orang yang baik, sahabat-sahabatnya yang baik. Al-haizi maratibal fakhari, yang mendapatkan maratib, kedudukan-kedudukan yang fakhar, yang membanggakan. Apa al-haizi kita? Al-haizi dicatat, yang mendapatkan. Yang enggak tahu itu dicatat ya. Kalau udah tahu ya enggak apa-apa, enggak dicatat. Tapi kalau enggak dicatat juga enggak tahu, apa berarti itu namanya? Kan kalau enggak tahu dicatat. Kalau nggak dicatat berarti udah tahu. Tapi kalau nggak dicatat dia nggak tahu, berarti apa tuh namanya? Ayo, dek kita dicatat. Nah, kan bingung kan? Qalam. Oke, ana ulang. Tsumma sholatu ma'a salamin daimi. Kemudian salat bersamaan dengan keselamatan terus menerus. Ala rasuli, tercurahkan kepada Rasul Al-Qurasyi, yaitu berasal dari suku Quraisy, ya, Quraisy. Al-Khatami, penutup para nabi dan rasul. Wa alihi wa sahbihi al-abrari, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya al-abrar, yang orang-orang baik. Al-haizi maratibal fakhari, al-haizi itu yang mendapatkan maratib, kedudukan-kedudukan al-fakhar, yang membanggakan. Berkata pensyarah rahimahullah ta'ala, perhatikan harakatnya dan terjemahannya. Amma as-salatu minallahi fahiya thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Fafiha husulul khairi wassalamu fihi daf'u syarri wal afati. Apa sih makna salat dari Allah? Allah salat kepada Nabi Muhammad, kan begitu. Tapi kan terjemahan bahasa Indonesianya apa? Salawat. Tapi kan salat Arabnya. Jadi apa makna salat dari Allah? Nah, ini pentingnya belajar ya. Jadi ketika dia mendengar Allah salat kepada Nabi Muhammad, Allah salat, gimana Allah salat? Allah Akbar, subhanallah, kan ngeri itu. Atau bahkan dia menyalahkan ustadznya. Masa ustadznya menerjemahkan Allah salat, wah gimana nih Allah salat, ustadznya sesat nih. Padahal emang begitu. Tapi maknanya beda.
Amma salatu minallahi, adapun salat dari Allah, maksudnya apa? Fahiya thana'uhu, yaitu Allah menyanjungnya ala abdihi, kepada hambanya, fil mala'il a'la, kepada orang yang banyak di tempat yang tinggi, yaitu siapa? Para malaikat. Allah salat. Salat salawat, ya salawat itu jamak salat kan? As-salatu jamaknya apa? Salawat. As-salawatul khamsi. Yang kita nanti menghafalkan hadisnya. Salat salawat, salawat salat. Salat mufradnya, salawat jamaknya. Ini penting ya. Jadi jangan sampai kita salah paham. Karena emang ada orang yang salah paham. Ustadz ini gimana Ustadz? Kok Ustadz ini dia nerjemahkan Allah salat? Waduh, gimana Allah salat tuh? Ya jadi kalau Allah bersolawat, ya solawat itu jamak salat. Kalau antum ngomong Allah salat, ya bisa juga, nggak apa. Kepada nabinya, maksudnya apa? Allah menyanjungnya kepada para malaikatnya. Fafiha husulul khairi, maka di dalamnya terdapat husulul khair, mendapatkan kebaikan. Di dalamnya terdapat kebaikan. Ketika Allah menyanjung Nabi Muhammad SAW kepada para malaikatnya yang berada di atas sana di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu husulul khair, mendapatkan kebaikan. Wassalamu, dan keselamatan, fihi, di dalamnya maksudnya apa? Daf'u syarri, yaitu keselamatan dalam mencegah keburukan. Wal afat, dan kesengsaraan. Dan kesengsaraan. Sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah bersolat, semoga Allah bersolawat kepada Nabi kita, yaitu Allah menyanjung Nabi kita di sisi para malaikat-malaikatnya dan mencurahkan keselamatan, yaitu keselamatan dari keburukan dan kesengsaraan. War rasulu, siapa itu rasul? Man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Ya, pembahasan ini akan kita bahas dalam kitab akidah insyaallah. Rasul itu dia adalah man uhiya ilaihi bisyar'in, orang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu rasul. Kenapa Faruk? Bengong? Lagi mikirin apa? Enggak. Al-khatamu, apa itu al-khatamu? Alladzi khatamallahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu fala nabiyya ba'dahu. Khatam, dia adalah alladzi khatamallahu bihi, yang Allah menutup dengannya, yaitu dengan Nabi Muhammad. Bihihi, kembali kepada Nabi Muhammad, atau kembali kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad, yang Allah menutup dengannya para nabi, wa rusulahu, dan para rasulnya. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alun nabiyyi, alun nabi hum atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati fayadkhulu fihim as-sahabatu fayakunu atfuhum alaihim min babi atfil khassi ala al-'ammi limaziyatihim wa syarafihim bi'ilmin nafi'i wal amali salihi wat tuqa al kamili alladhi aujaba lahum mafakhirad dunya wal akhirati radhiyallahu anhum. Alun nabi itu biasa kita menerjemahkan apa? Keluarga nabi. Nanti dibahas dalam kitab akidah. Kapan dia berarti keluarga, kapan dia berarti pengikut. Ini hanya ringkas ya, karena toh bukan mempelajari akidah di sini.
kita mempelajari buku Al-Qaidah Fiqhiyah. Ini hanya muqaddimah, pendahuluan. Alun Nabi hum atba'uhu, mereka adalah para pengikut-pengikutnya. Ala dinihi, yang berada di atas agamanya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya kita alun Nabi, antum semua alun Nabi. Semuanya yang berada di atas agama Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu adalah alun Nabi. Fayadkhulu fihim as-sahabatu, maka masuk di dalamnya sahabat, karena sahabat adalah pengikut Nabi. Begitu kan? Jadi kan alun Nabi apa? Pengikut-pengikut Nabi yang berada di atas agamanya sampai hari kiamat, maka para sahabat juga termasuk. Tapi kenapa disebutkan juga? Coba antum lihat di nazam. Wa alihi wa sahbihi. Kenapa disebutkan? Padahal sudah termasuk di al. Al kan pengikut, sahabat juga pengikut. Kenapa disebutkan lagi wa sahbihi? Di sini kata pensyarah, fayakunu atfuhum alaihim min babi atfil khasi 'alal 'ammi. Maka menjadi pengatofan para sahabat wa sahbihi alaihim kepada alihi, alaihim yaitu kepada alihi, min babi atfil khasi 'alal 'am, termasuk dari bab pengatofan yang khusus kepada yang umum. Aina qalamul hibr? Stabilo apa namanya? Spidol. Hadahu. Coba antum lihat. Wa alihi wa sahbihi. Di situ kata pensyarah, fayadkhulu fihim as-sahabatu. Jadi dari al di sini juga udah termasuk sahabat. Gitu kan? Tapi kenapa disebutkan lagi? Di sini kata pensyarah, fayakunu atuhum, maka menjadi pengatofan mereka ini alaihim kepada al, kan ini kan sahbi atof kepada al. Maka menjadi pengatofan mereka sahbi kepada mereka yaitu al. Min babi atfil khasi 'alal am, termasuk bab pengatofan yang khusus. Ini khusus nih. Kepada yang umum. Kan am umum dan sahbihi itu khusus. Kenapa? Apa alasannya? Limaziyatihim, karena keistimewaannya. Karena keistimewaan. Di antara pengikut-pengikut Nabi yang paling istimewa ya para sahabat. Wa syarafihim, dan kemuliaan mereka. Dan ini sering kita gunakan loh ketika kita menyambut. Misalnya coba antum lihat atau dengar di rapat-rapat, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan Pak RT, Pak RW, benar bukan? Kan Pak RT, Pak RW termasuk bapak-bapak bukan? Termasuk bapak-bapak. Tapi kenapa disebutkan? Karena keutamaan ini Pak RT punya kedudukan. Ini Pak RT punya keistimewaan. Kepada para santri semuanya dan Zakaria. Kenapa disebut juga? Karena Zakaria istimewa. Masya Allah. Ya seperti itu. Wa alihi wa sahbihi. Limaziyatihim wa syarafihim, karena keistimewaan mereka yaitu para sahabat dan kemuliaan mereka, sehingga disebutkan kembali. Bil ilmin nafi'i, dengan ilmu yang bermanfaat ya para sahabat. Wal amali sholihi, dan beramal solehnya. Kita lihat betapa dahsyatnya para sahabat dalam beramal soleh. Wat tuqa al kamili, dan ketakwaan yang sempurna. Yang kita nggak tahu kalau kita hidup di zaman Nabi jadi apa kita? Jadi kalangan para sahabat atau kalangan orang-orang musyrik? Kadang dikasih cobaan gini aja langsung ngeluh kan? Antum lagi belajar terus anak pukul aja mungkin langsung kabur. Bagaimana antum kalau kita hidup di zaman Nabi? Rela gak kira-kira kita masuk Islam kemudian kita dipukulin, dilemparin batu, mau dibunuh? Masih aduh, daripada dibunuh, daripada mati, entahlah, gitu kan? Kadang gitu kan pemikiran orang-orang di zaman sekarang ini. Oleh karena itu para sahabat tuh orang-orang pilihan, dan mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Yang kita tahu salah satunya adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wattaqwa al-kamil, ketakwaan yang sempurna. Alladzi aujaba lahum mafakhirat dunya, yang wajib atas mereka mendapatkan kebanggaan-kebanggaan dunia. Wal akhirati, dan akhirat. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Kita lanjut ke matan selanjutnya. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuziru syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ana minta yang dia benar-benar punya niat belajar ya. Ana sekali lagi ana ingatkan. Kalau dia benar-benar punya niat belajar, dia hafal tuh. Sekarang kita capek kalau misalnya ayo dia hafal, antum udah hafal belum? Aduh capek, udah banyak pelajaran kita ajarkan. Minimal antum nih ngafal yang baru kita bahas aja udah. Antum coba ngafal alhamdulillahil arfaqi wa jamil asyai wal mufarriqi. 1 menit hafal. Benar bukan? Alhamdulillahil arfaqi wa jamil asyai wal mufarriqi. Alhamdulillahil arfaqi wa jamil asyai wal mufarriqi. Hafal gak tuh? Besok lagi. Dhin ni'amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil katsira. Dhin ni'amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil katsira. Dhin ni'am, dan seterusnya. Disambung nanti alhamdulillahil arfaqi wa jamil asyai wal mufarriqi. Antum mau ngobrol antum pasti banyakan makan waktu ngobrol antum. Bisa antum pas mau ke masjid tuh kan jauh. Ya dulu kita ketika belajar tuh seperti itu. Ini nih kantong full. Wallahi ana enggak bohong. Ana enggak berbohong cuma untuk menyemangati antum, enggak. Benar-benar ini kita lalui. Ini kantong ana full terus. Quran tuh yang saku taruh. Ana pakai jubah sering. Quran, terus di sini hadis, terus di sini matan. Kita hafal. Oh ini yang baru kita bahas, langsung dihafal. Alhamdulillah. Setiap jalan diisi dengan ilmu. Murojaah ini, murojaah itu. Kalau lupa tinggal dilihat. Ya seperti itu. I'lam hudita anna afdalal minan. Ketahuilah. Hudita anna afdalal minan. Ini doa ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Hudita. Dan ini sering kita temui ya di karangan-karangan para ahli ilmu. Sering mendoakan para penuntut ilmu. Di karangan para syekh ketika mereka mengarang sebuah kitab, biasanya di dalamnya terdapat doa kepada para penuntut ilmu. I'lam rahimakallah, i'lam hudita. Di sini i'lam tentu karena pentingnya akan disampaikan. Hudita doa. Dan ini seharusnya bagi para penuntut ilmu, dia semakin bertambah ilmu, semakin bertambah juga kasih sayang kepada satu sama lain. Dan perlu antum ketahui, antum di sini, antum Khalil, Anas, Dekta, Azam, antum tuh bukan teman lagi. Tapi antum di sini adalah saudara. Antum semua ini saudara, beda. Antum punya teman di rumah, yang rumahnya dia punya rumah masing-masing. Faruk di sini, mungkin temannya yang di rumah sana. Beda dengan antum punya teman di pondok. Ya tidur bareng, ya makan bareng, ketemu apa-apa bareng, jalan-jalan bareng, suka duka bareng. Saudara antum. Beneran. Mungkin antum akan merindukan masa-masa ini. Nanti ketika antum lulus, antum kangen. Kangen ya masa-masa dulu. Dulu ketika mondok, jalan-jalan, kemudian belajar bersama, cerita bareng, dan lain sebagainya. Saling merangkul. Kalau ada temannya yang butuh, ya kita bermusyawarah. Teman kita ini lagi kesulitan, kita kumpulkan uang 1.000. Teman kita dia nggak ada uang buat beli buku. Teman kita dia nggak ada uang buat jajan. Teman kita dia lagi sedih karena tertimpa musibah. Itu saudara. Antum udah bukan teman lagi, saudara. I'lam hudita anna afdalal minan. Ketahuilah, kata penulis atau penazam, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Anna afdalal minan, bahwa saya sebaik-baik pemberian. Dan ini udah sering anak ulang-ulang. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah enggak memberikan harta. Tapi Allah pahamkan dia dalam agama, yaitu ilmu. Anna afdalal minan, bahwa saya sebaik-baik pemberian, seutama-utama pemberian ilmun
yaitu dia adalah ilmu. Ilmu bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang yuzilu syakka anka wad-daran. Orang boleh dia punya ilmu banyak, tapi masih banyak dari mereka yang punya ilmu tapi bermaksiat, tapi dia ragu, tapi dia membangkang, tapi dia berdusta, tapi dia mencuri, tapi dia. Maka di sini yang sebaik-baik pemberian adalah ilmu yang yuzilu syak anka, menghilangkan keraguan darimu, wad-daran, dan kotoran. Itu ilmu yang sebaik-baik pemberian. Wa yakshiful haqqa lidzil qulubi, dan menyingkap kebenaran bagi orang yang memiliki hati. Oh, ini nggak boleh ya? Ya udahlah, saya tinggalkan. Oh, ini bagus ya. Penuntut ilmu dia seharusnya ketika setelah selesai sholat dia berzikir dan dia melakukan sholat sunnah. Oh, berarti dia kerjakan. Bagi orang yang memiliki hati, diperlihatkan kebenaran-kebenaran dari ilmu yang dia dapati. Wa yusilul abda ilal matlubi, dan mengantarkan seorang hamba, awsala yusilu itu mengantarkan seorang hamba ilal matlub, kepada yang diinginkan. Ini ilmu yang sebaik-baik pemberian. Lanjut, qala syarihu rahimahullah ta'ala, yakni anna minanallahi 'alal ibadi katsiratun wa afdalu ma mannallahu 'ala 'abdihi bihi huwal ilmun nafi'u. Ana lupa mau ngasih tahu ke antum. Ini mejanya, kalau misalnya antum punya uang, antum yang dia kreatif, bisalah buat seperti tukang-tukang. Antum patungan beli triplek, kemudian nanti dipotong-potong, diukur dulu, kemudian nanti ditutup tuh kanan kiri, belakang dan bawah. Jadi nanti itu bisa jadi buat tempat buku mejanya. Antum sendiri. Triplek, belakang, kanan, kiri, dan bawahnya. Nanti bisa buat jadi tempat buku. Ditaruh di bawah. Oke, kita lanjut. Anna minanallahi 'alal ibadi katsiratun. Bahwasannya anugerah-anugerah, pemberian-pemberian, ya, minan anugerah pemberian sama. Bahwasannya pemberian-pemberian, anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan 'alal ibad, kepada hamba-hambanya itu banyak. Ya baju, ya rumah, ya kesehatan, ya anggota tubuh yang sehat, ya punya kedudukan, ya bisa makan yang enak, bisa makan. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Wa afdalu ma manallahu 'ala 'abdihi bihi, dan yang paling utama yang Allah anugerahkan kepada hambanya dengannya, huwal ilmun nafi'. Dia adalah ilmu yang bermanfaat. Apa tanda ilmu yang bermanfaat? Wa alamatu qaunil ilmi nafi'an ma dzakartu minan nazami, atau di situ bisa juga dikatakan ma dzukirat minan nazami. Karena di sini kan ma dzakartu ya pensyarahnya dan penazamnya sama. Ma dzakartu atau ma dzukirat minan nazami annahu yuzilu 'anil qalbi syai'aini wa huma asy-syubuhatu wasyahawatu. Sini Adek. Mau kasih ke Aminya? Ya, dikasih ke Aminya. Kasih yang benar dong. Kasih ini Ami. Dikasih. Oh, Ami Abdul Halim. Dikasih. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Wa alamatu kaunil ilmi nafi'an. Tanda keadaan ilmu itu bermanfaat. Ma dzakartu minan nazami, apa yang aku telah sebutkan dari nazam. Atau ma dzukirat minan nazami, apa yang disebutkan dari nazam. Apa itu? Annahu yuzilu 'anil qalbi syai'aini, yaitu bahwasannya dia adalah ilmu yang menghilangkan dari hati dua perkara. Menghilangkan dari hati dua perkara. Ini baru dia ilmu yang bermanfaat.
Apa dua perkara tersebut? Wahuma syubhat, dia dapat menghilangkan syubhat, wasyahawat, dan dapat menghilangkan syahwat. Fasyubhatu turithu syakka, wasyahawatu turithu daronal qalbi wa qaswatihi wa tuthbitul badana 'anit ta'ati. Ya, ilmu yang bermanfaat itu yang dapat menghilangkan syubhat dan syahwat dari hati. Kenapa? Karena fasyubhatu turithu syakka. Syubhat itu dapat melahirkan keraguan. Turithu maksudnya apa? Mewariskan, ya. Itu terleknya. Syubhat mewariskan keraguan. Memunculkan, melahirkan, terserah. Tapi terleknya tadi mewariskan. Mewariskan keraguan. Kalau ada syubhat, muncul keraguan-keraguan. Ini benar atau enggak ya? Ini boleh atau enggak ya? Ilmu dia bisa menghilangkan syubhat. Oh, ini enggak boleh. Oh, ini haram. Oh, ini makruh. Oh, ini dia sunnah. Oh, ini dia termasuk ibadah yang diajarkan Nabi. Oh, ini dia bid'ah. Oh, ini dia syirik. Oh, ini dia tauhid tuh, ilmu. Wasyahawatu turithu daronal qalbi wa qaswatihi. Dan syahwat itu mewariskan, melahirkan, memunculkan kotornya hati dan kerasnya hati. Dan ilmu dapat menghilangkan syahwat yang membuat hati kotor dan keras. Berarti dengan ilmu hati seseorang akan bersih dan akan lunak, mudah dalam menerima kebenaran. Wa tuthbitul badana 'anit ta'ati. Itu syahwat itu tuthbitul badana, memberatkan badan dari melakukan ketaatan. Oleh karena itu kita lihat nih, aduh kok males banget ya mau sholat, males banget ya mau sholat sunnah, males banget ya mau belajar. Itu syahwat yang sering kita manjakan, sering kita turuti syahwat kita, sering kita lakukan, sehingga membuat badan berat dari melakukan ketaatan, dan ilmu dapat menghilangkan itu semua. Ilmu yang bermanfaat. Fa'alamatul ilmin nafi'i annahu yuzilu hadainil maradaini al-'azimaini wa yajlibu lil 'abdi fi muqabalatihima syai'aini wa huma al yaqinu alladhi huwa diddu syukuki wal imanu at-tamu al musilu lil 'abdi li kulli matlubin al muthmiru lil a'mali as-salihati alladhi huwa diddun lisyahawati. Lihat di situ, alladzi huwa diddun, ya, karena setelahnya ada lam. Lisyahawati. Tapi kalau nggak ada lamnya, langsung alif lam dan syahwat, berarti baca diddus syahawat. Tapi di sini diddun lisyahawati. Fakullama izdadal insanu minal ilmin nafi'i hasala lahu kamalul yaqini wa kamalul iradati wa la tatimmu sa'adatul 'abdi illa bijtima'i hadainil amrayni wa bihima tanalul imaa wa bihima tunalul imamatu fid dini qala ta'ala waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata pensyarah rahimallahu taala, fa'alamatul ilmin nafi', tanda ilmu yang bermanfaat dia adalah annahu yuzilu hadainil maradainil 'azimaini, bahwasanya ilmu tersebut menghilangkan dua penyakit yang besar ini. Tadi syubhat dan syahwat. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan kebalikannya, tanda ilmu yang bermanfaat itu wa yajlibu lil 'abdi fi muqabalatihi ma syai'aini. Ilmu yang bermanfaat itu yajlib, mendapatkan untuk seorang hamba pada kebalikan keduanya. Kebalikan dari syubhat dan kebalikan dari syahwat, yaitu dua perkara. Mendapatkan seorang hamba pada kebalikan keduanya, dua perkara.
Apa itu? Wahuma al-yaqinu. Tanda ilmu yang bermanfaat, dia akan mendapatkan keyakinan. Alladhi huwa diddu syukuk. Yang dia adalah lawan dari keraguan. Jadi kan ilmu yang bermanfaat dapat menghilangkan syubhat. Syubhat itu mewariskan, memunculkan keraguan. Maka orang yang dia hilang syubhatnya akan muncul keyakinan. Itu maksudnya. Akan mendapatkan keyakinan. Wal imanu tamu, dan dia akan mendapatkan keimanan yang sempurna. Tanda ilmu yang bermanfaat, dia akan mendapatkan keimanan yang sempurna. Al-musilu lil abdi, yang mengantarkan seorang hamba likulli matlub, kepada setiap yang dia inginkan. Atau kepada setiap yang diinginkan. Al-muthmiru lil a'mali salihati, yang membuahkan amalan-amalan saleh. Yang ilmu bermanfaat itu dia akan membuahkan amalan-amalan soleh. Semakin dia berilmu, semakin banyak dia melakukan amal soleh. Bukannya malah semakin malas, semakin berkurang. Semakin dia berilmu, dia semakin sering lagi melakukan sholat sunnah. Dia semakin sering lagi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dia semakin sering lagi menebarkan salam, senyum, sopan dan santun kepada masyarakat. Amalan soleh. Alladzi huwa diddun lisyahawat, yang semua ini yang tadi itu iman yang bermanfaat, yang mengantarkan seorang hamba kepada yang dia inginkan, kemudian membuahkan amalan-amalan soleh, yang ini dia adalah lawan dari syahwat. Tadi ilmu yang bermanfaat dapat menghilangkan syahwat. Yang syahwat membuat hati kotor dan keras, maka kebalikannya ilmu yang bermanfaat dapat membuat seseorang memiliki keimanan yang sempurna. Karena tadi syahwatnya hilang. Atau dia tidak mudah untuk menuruti syahwatnya. Dan akan membuahkan amalan-amalan saleh. Fakullama izdada al-insanu minal ilmin nafi'i. Kenapa diambil lagi? Dikasih. Masya Allah. Maka setiap kali bertambahnya seorang manusia. Fakullama, setiap kali izdada, bertambahnya seorang manusia minal ilmin nafi'i, dari ilmu yang bermanfaat, hasalalahu kamalul yaqini wa kamalul iradati, maka niscaya dia akan mendapatkan kesempurnaan keyakinan dan kesempurnaan kehendak dan kesempurnaan kemauan, yaitu untuk melakukan ibadah, amal soleh, iman yang sempurna. Maka apa kata pensyarah? Wala tatimmu sa'adatul 'abdi illa bijtima'i hadainil amraini. Dan tidak akan sempurna kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan terkumpulnya dua perkara ini. Tatimmu, sempurna. Tidak akan sempurna sa'adatul 'abd, kebahagiaan seorang hamba, illa bijtima', kecuali dengan terkumpulnya dua perkara ini. Keyakinan dan keinginan, yaitu untuk beramal soleh. Wabihima, dan dengan sebab keduanya jugalah tunalul imamatu fid din, akan didapatkan kepemimpinan dalam agama, yang Allah Ta'ala mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan, kita akan menjadikan di antara mereka sebagai pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang dapat memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kapan itu akan didapatkan? Kapan seseorang akan menjadi pemimpin yang Allah tunjuk, yang dia dapat memberikan hidayah kepada orang banyak? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Butuh sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka antum kalau ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan antum sebagai pemimpin dalam agama, yang antum dapat memberikan petunjuk hidayah kepada orang banyak. Ini dua kuncinya, sabar dan yakin. Yang penting sabar, yakin. Kan gitu biasa orang-orang dulu. Bapak-bapak kita udah sabar, yakin. Ternyata memang ada ilmunya tuh, nggak sembarangan ngomong. Wa darajatul yaqini thalathun. Ana baca dulu. Kullu wahidatin a'la minal ukhra.
ilmul yaqini wa ainul yaqini wa haqqul yaqini. Fa ilmul yaqini ka ilminal ana fil jannati wan nari. Wa ainul yaqini idza warada an-nasu al-qiyamata fa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin fara'auhuma qabla ad-dukhuli wa haqqul yaqini idza dakhaluhuma. Lihat, ini bisa antum praktekkan dalam hal-hal yang lain. Darajatul yaqin salasun. Derajat-derajat keyakinan itu ada 3. Yang pertama, atau kullu wahidatin, kullu wahidatin a'la minal ukhra. Setiap salah satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi yang pertama ini, yang kedua lebih tinggi, yang ketiga lebih tinggi. Yang pertama ilmul yakin. Ini ya ilmu, tapi dia yang paling rendah tingkatannya. Yang lebih tinggi darinya ainul yakin. Oh, Yusuf panen jeruk ini jadinya. Yang ketiga, ini yang paling tinggi, haqqul yakin. Contoh, fa ilmul yaqini ka ilminal ana fil jannati wan nar. Seperti keilmuan kita sekarang tentang surga dan neraka. Kita yakin enggak dengan adanya surga dan neraka? Sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Yakin kita. Berarti kita sekarang berada di derajat ilmul yakin. Yakin surga ada. Tapi pernah gak kita melihat surga? Belum. Pernah gak kita masuk ke dalam surga? Belum. Tapi kita yakin. Itu namanya ilmu yakin. Ainul yakin idza warada an-nasu al-qiyamata. Apabila manusia masuk ke dalam hari kiamat. Yang pada hari itu fa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Didekatkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan dihamparkan neraka jahim kepada orang-orang yang lalai. Uzlifat, apa tadi uzlifat? Didekatkan. Fa uzlifatil jannah, didekatkan surga lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Wa burrizat, dan dihamparkan, dinampakkan juga bisa. Al-jahimu, neraka jahim, lil ghawin, untuk orang-orang yang lalai. Fara'auhuma qabla dukhuli, maka mereka melihat keduanya sebelum masuk. Ini namanya ainul yakin. Ketika kita sudah meninggal, Allah bangkitkan nanti di hari kiamat, dan Allah dekatkan surga bagi orang yang bertakwa, dan dinampakkan neraka jahim bagi orang yang lalai, dan kita melihat kedua itu. Kita belum masuk, tapi kita sudah melihatnya. Itu namanya ainul yakin. Ainul yakin. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah haqqul yakin. Kapan? Idza dakhaluhuma, apabila mereka masuk keduanya, baru mereka benar-benar yakin. Haqqul yakin. Misal, kalau kita contohkan, Abdul Halim ini terkenal dia amanah, nggak pernah bohong. Pokoknya kalau Abdul Halim ngasih kabar, ya pasti semuanya terjadi benar. Abdul Halim bilang, itu di atas sana tuh ada goa loh. Yang lain pada percaya, oh apa iya? Iya, ada goa di sana. Goanya besar, coba nanti kita mainnya. Yakin gak antum? Yakin, karena Abdul Halim kan ngomong benar pasti kan, nggak pernah bohong. Itu namanya apa? Ilmul yakin. Kemudian akhirnya apa antum?
pergi sama Abdul Halim. Udah nanti kita habis zuhur kalau udah selesai makan, habis selesai hiwar, kita pergi ke sana. Antum melihat tuh dari jauh, oh ini guanya. Itu namanya apa? Ainul yakin. Belum masuk nih, baru lihat. Karena antum belum tahu dalamnya, kan kata Abdul Halim besar. Dalamnya kata Abdul Halim ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kan kita baru lihat dari luar, oh ada gua, ya benar. Kita belum tahu dalamnya, belum masuk. Ainul yakin. Kalau sudah masuk dan benar-benar ada, berarti itu apa namanya? Haqqul yakin. Alhamdulillah. Wa hasilu dzalika, qala Syarih rahimahullah taala, wa hasilu dzalika annal ilma syajaratun tuthmiru kulla qawlin hasanin wa amalin salihin wal jahlu syajaratun tuthmiru kulla qawlin wa amalin khabithin wa idza kana al ilmu bihadhihi al mathabati fayanbaghi lil insani ay yahrisa kullal hirsi wa yajtahidu fi tahsilihi wa ayyudima al isti'anata billahi fi tahsilihi wa yabda'u bil ahammi fal ahammi minhu wa min ahammihi ma'rifatu usulihi wa qawaidihi allati tarji'u masailuhu ilaiha. Falihadza qultu fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail asy-syawaridi litartaqiya fil ilmi khaira murtaqa wa taqtafi subulal ladzi qad ufiqa wa hadhihi qawaidun aliyatu qawaidun. Jadi nanti pada ilmu membuat nazam tuh dia ada ilmu-ilmunya sendiri. Dalam nazam membuat bait itu ada hal-hal yang boleh dan enggak boleh di selain nazam. Itu namanya daruratus syair, kebutuhan syair. Misalnya di selain nazam itu enggak boleh tanwin karena mamnu minas sarfi. Tapi kalau di nazam untuk menyeimbangkan timbangan-timbangan wazannya sehingga harus ditanwin, enggak apa-apa ditanwin. Oleh karena itu wa hadhi qawaidun nazamtuha min kutbi. Lihat tuh, kutbi yang benar apa? Kutubi, kan jamak kitabun apa? Kutubi. Tapi di kutbi untuk menyeimbangkan, menyesuaikan, menyamakan timbangan-timbangannya. Itu nanti ada nama ilmunya, ilmu arud, ilmu cara membuat bait nazam syair. Min kutbi ahli ilmi qad hasaltuha jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma'ufranihi wal birri. Kita baca lagi, tanggung. Wa hadza li anna ma'rifatal qawaidi min aqwal asbabi litashilil ilmi wa fahmihi wa hifdhihi li jam'iha al masaila al mutafarriqata bi kalamin jami'in. Kata pensyarah rahimallahu ta'ala, wa hasilu dzalik, kesimpulan dari semua itu, annal ilma syajaratun, bahwasanya ilmu itu adalah sebuah pohon. Tusmiru kulla qaulin hasanin, yang membuahkan setiap perkataan yang baik. Wa amalin salihin, dan amal saleh. Itu ilmu. Jadi kalau ada orang yang kalau berkata dia baik, apik gitu kan, nggak pernah berkata kasar, kalau dia beramal soleh, semangat untuk melaksanakan ibadah, ilmu tuh. Wal jahlu syajaratun, dan kebodohan adalah pohon juga. Tapi apa? Tusmiru kulla qaulin wa amalin khabithin, yang membuahkan setiap perkataan dan perbuatan yang buruk. Ada orang berilmu tapi perkataannya kotor, jelek, suka menghina. Kalau sholat dia malas, bukan ilmu itu, kebodohan, jahal. Karena itu jahal.
membuahkan setiap perkataan dan perbuatan yang buruk. Wa idza kana al-ilmu bihadhihi al-mathabati, lihat di sini kata pensyarah. Dan apabila ilmu seperti ini kedudukannya, dia dapat menghilangkan syubhat sehingga menumbuhkan keyakinan, dapat menghilangkan syahwat, membersihkan hati dari kekotoran dan kekerasan, sehingga memunculkan keimanan yang sempurna dan membuahkan amal soleh. Ilmu adalah yang membuahkan perkataan dan perbuatan yang baik. Apa kata pensyarah? Wa idza kana al-ilmu bihadhihi al-mathabati, apabila ilmu seperti ini kedudukannya, fayanbaghi lil insan, maka seharusnya bagi manusia ayyahrisa kullal hirsi. Seharusnya dia apa? Bersemangat dengan segenap kemampuannya. Dengan seluruh kemampuannya dia bersemangat. Dia upayakan untuk bersemangat. Itu kan terjemahannya enaknya. Tapi kalau terleknya bersemangat setiap semangat. Apa terjemahan yang enaknya? Dengan segenap kemampuannya. Udah ditulis Faruk? Segenap kemampuannya? Ya ditulis ya kalau nggak tahu. Wa yajtahidu fi tahsilihi, dan bersemangat dalam mendapatkannya. Wa ayyudimal isti'anata billahi fi tahsilihi, dan senantiasa meminta pertolongan. Yudima, senantiasa isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkannya. Wa yabda'u bil aham, dan memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang penting. Jadi yang pertama yang paling penting dulu. Bil ahammi fal aham minhu. Yang paling penting. Apa yang paling penting? Tauhid. Dan di sini wa min ahammihi. Nah, oleh karena itu kan dikatakan wa min ahammihi, dan termasuk yang paling penting. Tapi kan yang paling penting nomor satu itu tauhid. Tapi yang termasuk yang paling penting adalah ma'rifatu usulihi, mengetahui pondasi-pondasinya. Itu pondasi fikih, usul fikih, wa qawaidihi, dan kaidah-kaidahnya. Dan kaidah fikih inilah yang akan kita pelajari. Allati tarji'u masailuhu ilaiha, yang kembali permasalahan-permasalahannya kepadanya, kepada usul dan qawaid. Ya, baik usul dalam perkara tauhid, kaidah dalam perkara tauhid juga masuk. Falihada qultu, oleh karena ini aku katakan, ini bait nazam selanjutnya. Fahris ala fahmika lil qawaidi, maka semangatlah kamu atas pemahamanmu terhadap kaidah-kaidah. Yang kaidah itu, kata penazam, jami'atil masail syawaridi, mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam. Syawarid itu bermacam-macam. Jadi orang yang pintar, yang cerdas itu bukan menghafal permasalahan-permasalahan yang banyak, tapi dia menghafal kaidah, dia pelajari kaidah, dia pahami, dan itu dapat mencakup berbagai macam permasalahan. Contoh, ada orang modelan, oh sholat itu butuh niat. Puasa butuh niat gak? Dia cari, oh puasa juga ternyata butuh niat. Zakat butuh niat gak? Dia cari, oh juga zakat butuh niat. Puasa butuh niat, berhaji butuh niat gak? Dia cari, oh ternyata berhaji juga butuh niat. Itu biasa. Tapi orang yang pintar dia langsung menghafal kaidah, memahaminya dan merenunginya. Apa kaidahnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Berarti apa? Semua amalan ibadah harus diiringi dengan niat yang benar. Udah tuh, mencakup sholat, puasa, zakat. Nggak perlu capek-capek sholat butuh niat gak? Oh butuh. Ini nggak perlu. Udah langsung innamal a'malu binniyat. Jami'atil masail syawaridi, kaidah itu dia mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam. Litartaqiya fil ilmi khaira murtaqa, agar engkau menaiki dalam keilmuan sebaik-baik derajat. Wa taqtafi subulal ladzi qad ufiqa, dan engkau mengikuti jejak. Taktafi itu mengikuti jejak. Subulal ladzi, jalan-jalan orang-orang yang qad ufiqa, telah diberikan taufik. Wa hadhihi qawaidun nazamtuha, dan ini adalah kaidah-kaidah yang aku buatkan nazam, yang aku menazamkannya.
min kutubi ahli ilmi qad hassaltuha, dari kitab-kitab ahli ilmu yang aku mendapatinya. Jazahumul maula azimal ajri. Jazahumul maula, al-maula yaitu maksudnya apa? Allah yang maha penolong. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Mereka yaitu para ulama. Semoga Allah yang maha penolong membalas kebaikan mereka azimal ajri, dengan seagung-agungnya balasan. Dengan seagung-agungnya balasan. Atau dengan balasan yang agung, bisa juga terjemahkan gitu. Dengan balasan yang agung. Wal afwa ma'a ghufranihi wal birri, dan ampunan bersamaan dengan dan maaf bersamaan dengan ampunannya dan kebaikan. Afwa ma'a ghufran, afwa itu anda terjemahkan maaf. Ma'a ghufranihi, bersamaan dengan ampunannya, wal birri, dan kebaikannya. Maaf bersamaan dengan ampunannya, wal birri, dan kebaikannya. Terakhir, wahada, dan ini. Lianna ma'rifatal qawaidi, karena bahwa saya mengetahui kaidah-kaidah, min aqwal asbabi, termasuk sebab yang paling kuat litashilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Atau diterjemahkan litashilil ilmi, untuk memudahkan ilmu. Dengan menghafal, mengetahui, memahami kaidah. Ini adalah sebab yang paling besar untuk memudahkan ilmu. Wa fahmihi, dan memahaminya. Wa hifdhihi, dan menghafalnya. Kenapa? Li jam'iha al-masaila al-mutafarriqata, karena dia mengumpulkan. Li jam'iha, kembali ke al-qawaid. Kembali ke al-qawaid. Karena kaidah-kaidah tersebut mengumpulkan al-masaila al-mutafarriqata, permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda, bermacam-macam, bi kalamin jami'in, dengan perkataan yang menyatukan. Dengan perkataan yang menyatukan atau perkataan yang mengumpulkan. Jadi dengan satu kaidah, dengan satu kalimat itu mencakup berbagai macam permasalahan. Innamal a'malu binniyat, kata Imam Asy-Syafi'i, itu masuk pada 70 bab-bab fikih. Lihat. Orang yang pintar dia langsung belajar, udah innamal a'malu binniyat, itu udah masuk dalam 70 bab fikih. Tapi kalau orang yang enggak tahu itu, dia pelajari bab yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 70, capek. Tapi orang yang pintar langsung ini kaidah, udah mencakup berbagai macam bab dari bab-bab fikih. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Nanti kalau sekiranya ana udah siap, nanti kita selesai ini sebenarnya jam 11. Nanti ana usahakan 7:30 udah datang di sini memang. Udah mulai belajar. Karena di sini karena tadi terlambat dan juga